sudah membelah 8x8 untuk map Erangel berangkat dari Cyberni menuju ke area SMB. Ya, tampaknya game penutup kali ini potongan pesawatnya sangat-sangat imbang. Dan kita bakal lihat, akankah ada party di Pochinki kali ini? Karena biasanya nih, untuk menutup grup di BMCO, itu party di Pochinki. Ini adalah match yang gua tunggu-tunggu, di mana ada kondisi dalam satu grup yang sudah menghabiskan play match mereka. Betul, dan Match play match. match play. Match play. Iya. Match play. Begitulah ya. Ya begitulah ya, karena bahasa Inggris gua zaman dulu tuh amin ya. Amin dapat nilai bagus. Tapi ini bakal jadi menarik banget sih. Gue penasaran dengan tim-tim yang mungkin akan baru-baru mode on. Oke. Akan coba tabrak-tabrakan juga, karena biasanya game terakhir itu identik dengan Suicide Squad. Yap, jangan taruh situ dong. Oh iya, benar. Nggak kelihatan. Di atas aja, Pak. Kan di kilo juga ada, Pak. Enggak kan, itu ntar lu layar yang fullnya, gue yang map doang. Oh, bener juga ya. Nah, sip. Ya, sip. So, back to the beat. Back to the game. Alright guys, kali ini kita lihat mana bagian map yang seru, karena biasanya akan ada tabrak-tabrak gaming. Pochinki nggak ada tabrakan. Wow, ternyata 2-1 dan juga Red Rocket yang jarak dropnya tidak terlalu jauh. Very Pierre dan juga pertigaan dekat jembatan sebelah kiri. Ya, tampaknya di awal-awal terjadi sedikit pertempuran ya, di mana kayaknya dari tim Aura turun Aura balik kembali lagi ke Girgopol. Gue kurang tahu sih kenapa mereka turun Girgopol, tapi menurut gue ini keputusan yang baik, mengingat zonanya ke atas. Betul, tiba-tiba begitu mereka comeback ke drop zone awal mereka, zonanya menguntungkan buat mereka juga tentunya. Tapi Severny menjadi area yang kosong. Biasanya kalau dulu kita ngelihat Siren dan juga Dranix bakal fight di arah Severny, tapi ternyata Dranix mengalah dan turun di arah sekitar Zarki. Yasnaya kosong, belum ada fight yang terjadi, masih ada 64 player, belum ada yang tumbang, belum ada yang knockdown, masih bermain cukup aman dan nyaman. Berarti tampak ya, semua tim akan bermain dengan baik dan benar. Serius, Iya, mainnya serius banget nih. tidak ada ajang tabrak-tabrakan. Betul. Dan kita bakal melihat game yang bisa dibilang cukup fair bagi semua tim, karena tidak ada yang langsung menubruk dan memulangkan tim-tim lain di awal-awal. Betul, tinggal ngelihat nih temponya bakal cepat atau lambat. Mengingat Erangel pertama tadi benar-benar cepat temponya di circle ke-7, bergerak dengan sangat nyaman. Tapi Flo, Ya. ada satu hal yang ingin gue bahas, yaitu tim yang sedang tersorot sekarang, Bonafide. Betul, mereka adalah tim yang sementara berada di peringkat ke-16 ya. 16. Tapi ini adalah game terakhir mereka. Betul. Sebenarnya ya, mereka chicken gak chicken pun, ini posisi yang bisa dibilang risky banget dibandingkan tim-tim yang ada di 15 atau 14. Ini sama kayak Juru kunci. TP atau Onyx ya season lalu? TP ya? TP. Oh, TP. yang lolosan ya? Iya, di mana season lalu TP juga sama di Betul. 16. Terus mereka nontonin hari terakhir dengan jumlah poin yang mereka miliki jarak 30 dengan peringkat 17. Betul. Oke, ngomong-ngomong tentang fight, harusnya bakal ada fight yang terjadi kali ini karena circle ketiga sudah mulai muncul dengan jembatan yang menjadi tengah-tengah circle. Ini berat banget ya, ini benar-benar bakal jadi challenge banget bagi semua tim karena mengingat kali ini circle-nya lumayan ke arah pegunungan. Betul. Ini jembatan, tempat Aura ini bakal jadi pusat. Di sebelahnya Aura, di kanannya kan ada pegunungan tuh di atasnya. Yap. Itu bakal diisi sama Siren harusnya. Dimana pernah Siren dapetin WWCD di situ. Betul ketika sekali. PNC. Tapi sudah mulai ada fight yang terjadi di circle yang ketiga sesuai dengan prediksi dari kita berdua tadi. Di mana Dranix berhasil mendapatkan satu orang, namun ada trade knock yang terjadi. Bakal ada push set up dari player yang berhasil mereka amankan. Dan victim sudah mulai menuju ke arah bukit. Dranix bakal melakukan close combat kali ini. Jump shoot dari pemain lain dan ternyata satu kembali tumbang. Dranix down 2 pemain sementara victim down 1 pemain. Masih terjadi close combat kali ini. Hampir saja bisa bertutup angle shoot. Namun ternyata spray yang dilakukan oleh pemain Dranix begitu rapi. Namun Kryzen ternyata juga terkenok. Berarti Dranix hanya menyisakan bots ya? Bots Tinggal kali ini. bot seorang saja. Ya, tampaknya dari tim victim ya memenangkan trading kali ini di awal-awal dan kita bakal lihat kalian dari tim Dranix perlu berjuang hanya dengan seorang bots yang bertahan hidup. Di lain sisi kita bakal dari tim Onyx bakal langsung tabrakan dengan tim Lovre yang berada tepat di atas mereka kali ini. Lovre lagi butuh banget poin, jangan sampai mereka blunder. Dia bakal naik langsung bagian paling atas kali ini, bakal dihancurkan terlebih dahulu papan triplek yang ada di bagian atas kali ini. Assalamualaikum, naik menuju ke bagian puncak, tapi ternyata sedikit menunggu dan memainkan ritme pushnya. Jangan sampai YOLO, jangan sampai blunder. Sudah mengintip ke arah jendela terlebih dahulu. Ponbit mengatur di bagian luar dengan sangat rapi. Seorang diri aja menjadi pintu pertama kedatangan dari pemain-pemain Onyx, tapi ternyata spray berhasil mengurangi darah yang cukup deras untuk seorang Ponbit dan Dranix pun ditusunkan di arah yang lain. Berarti tadi sudah berhasil memenangkan fight-nya dan ternyata kali ini lemparan utility masih terus berlanjut. Ini rumahnya kecil banget, jadi dua tim ini bakal memperebutkan rumah-rumah yang terbuka banget dan ini bakal ngadu aim jarak dekat sih. Benar-benar dari kedua tim ini bakal langsung beradu, tembak-tembak terus bertahan dan bertahan. Tapi kita bakal lihat dari kedua tim tampaknya belum ada yang tumbang sama sekali, baru bertukar-tukaran peluru.
belum ada sampai ke knock dan kembali. Baru ngehit 1 peluru, 2 peluru doang. Kedua tim ini sudah membuang cukup banyak peluru tapi belum. Cleon diem aja, kenapa itu? Kenapa tuh dia? Akhirnya Oke. bergerak. Akhirnya bergerak ke Ponbit lumayan sekarang bakal dari seorang Nick. Ini aduannya lama banget sih. Betul. Peluru mereka banyak banget sih kebuang dan bom mulai dilontarkan ke arah Hans tapi belum mendapatkan korbannya. Kedua tim ini sih adu kerasnya parah banget. Men, ini fight udah kita lihat selama 1 menit dan akhirnya Cleon memutuskan untuk melakukan push menuju ke arah Clawless dan berhasil mendapatkan 1 orang begitu saja. Belum ada track knock, malah 2 pemain Lovre knock. Ini membuat Onyx makin pede dan ternyata spray through the smoke-nya berhasil mendapatkan 1 orang di dalam smoke. Lovre rata menjadi tim kedua ini pulangkan ke arah lobby. Kesempatan mereka untuk mempertahankan dan menambah jumlah poin mereka berhenti di menit ke-15. Yes, untuk sementara mereka bakal tertahan dan tidak akan menambah jumlah poin-poin mereka. Tapi harusnya Lovre dengan permainan apik mereka sudah mensecure posisi ke-14 dengan 466 poin. Harusnya mereka cukup aman. Seenggak amannya paling mereka turunnya di 16 ya, besok mentoknya di 16. Kecuali. Oh, ada kecualinya kan? Kecuali. Apa? Story-nya gimana? Kalau BFD Chicken dengan jumlah kill let's say 10. Kelar mereka. Serius? Lovre ke balap? BFD dan Lovre jaraknya itu sekarang 466 ke 442. Oke. 24. Oke, berarti Bonafide butuh Chicken untuk ngebalap poinnya Lovre. Chicken 10 kill. Karena Chicken 10 kill. 9 kill nggak cukup. Karena kan poinnya sama. Killnya Lovre gede banget. Oke. Berarti BFD butuh Chicken dan 10 kill atau butuh total 25 poin. Apakah bisa? Apakah bisa? Sangat bisa. Sangat bisa. Tapi apapun akan bisa terjadi. Nah, itu dia. Itu dia. Bisa. Bisa. Terjadi nggak? Lihat dulu. 6 match 100 poin aja bisa? Bisa. Gitu Bisa. kan. Tapi apakah terjadi? Terjadi kemarin. Apakah sering? Tentunya tidak. Betul, itu dia. Jadi kita bakal nikmati game kali ini. Kita bakal melihat akankah yang bisa bakal terjadi atau sebaliknya. Yap, kalau gue perhatikan dari map yang terbuka di sebelah kanan gue, posisi yang paling enak sebenarnya posisinya Warp, posisinya IOG, dan posisinya Aura. Karena Aura menahan di bagian rumah dekat pertigaan. Sniper towernya juga mereka kontrol. Yang sedikit kurang enak itu posisinya RRQ. Tapi kita bakal fokuskan terlebih dahulu karena mapnya belum dibuka. Terjadi pertempuran di arah Gerkopol kali ini masih berada di luar zona. Mobil sudah mulai terparkir di arah tengah-tengah kontainer. Dan sepertinya dari Mas Gaga masih berusaha untuk mendapatkan pick menuju ke arah tim Aerowolf. Di mana satu pemain mereka sudah dipulangkan ke arah lobby. Dan Super Una bakal dilempar granat begitu aja tidak memberikan damage-nya sama sekali. Bahkan victim di sisi lain sudah berhasil mendapatkan killing spree dengan 5 kill. Dan Mas Gaga kita bakal sudah berhasil menaikkan atas mobil. Bakal coba maju ke arah tim Aerowolf. Di mana Super Una masih bertahan di dalam satu pos polisi kali ini ya. Masih bertahan juga di mana Rocky di sebelah kan di red terlihat masih nebein circle. Gue nggak tahu apakah dia bakal maju atau enggak. Tapi dia sementara masih nge-hold. Mungkin mau cover ke teman-temannya ya. Betul. Ingin berusaha untuk melakukan backup karena masih ada player-player dari Aerowolf yang bisa membackup. Tapi IOG juga sudah mulai melakukan peperangan kali ini. Hans dari 69 berhasil diamankan. 3 smoke sudah mulai dikeluarkan. NFT berusaha untuk masuk ke dalam zona. Tapi potongan rotasi akan dilakukan oleh 3 tim lain yang berada di sekitar mereka. Di mana 3 tim lain itu sudah mendapatkan circle yang cukup nyaman. Ya, kita bakal lihat tim Yoge juga bakal langsung nembak ke arah tim 69. Tim yang masih bertahan juga kali ini di daerah perbukitan. Tepat di atasnya tim Yoge yang mengambil dari Ruins. Harusnya Yoge pengen enak sih tempatnya. Harusnya pengen enak sih mereka ya. Tergantung. Circle kelimanya kemana nih? Tapi bukit Onyx berdarah ternyata gunung tertinggi di Gerkopol akan menjadi saksi bisu antara Onyx dan juga 21 Esports. Sudah saling menumbangkan, bahkan 2 pemain 21 sudah mulai tumbang. Satu persatu pemain Onyx sudah mulai merangkak naik ke bagian atas. Step sudah mulai terdengar, 2 orang berada di bagian yang sama. Kali ini high ground position ditempatkan oleh 3 orang. Body system cukup low, salah satu pemain aneh sudah cukup low dan 2 pemain Onyx bakal maju secara bersamaan. KP masih bisa menyembunyikan badannya dan aneh pun ditembak oleh 3 player Onyx yang lainnya. 21 Esports sudah tidak ada nyawa lagi untuk mendapatkan winner-winner chicken dinner mereka di kesempatan terakhir mereka. Ya, tampaknya season ini ada tim yang tidak mendapatkan WCD pada pergelaran regular season kali ini. Tapi kita bakal pindah ke tim BFD, tim yang bakal kita pantau kali ini. Tapi tampaknya BFD akan pulang kali ini. Dan untuk sementara bakal terhenti di peringkat ke-17. Bonafide menyusul 21 Esports di zona degradasi. Sudah dipastikan mereka tidak lolos harusnya. Betul, harusnya seperti itu. Mengingat mereka tadi berada di peringkat 17. Dranix berapa poin dari Dranix ya? Dranix tadi itu di peringkat mati belum ya? Dranix nggak ada point kill sama sekali. Tapi masih bertahan harusnya. Ya, tapi kan besok Nara main, Flo. Betul. Besok Nara main. Ini tim-tim papan bawah yang ada di grup A itu cuma Nara doang kalau nggak salah. 69 juga masih memiliki 6 game. Yap, 69 masih punya tabungan 6 game, tapi mereka harus brilian banget untuk bermain di 6 match terakhir mereka. Kalau ini game bagus, let's say Chicken ya, mereka bisa ngejar.
Kalau ini hasilnya kurang, mereka perlu punya PR yang cukup berat besok. Oke, satu kata yang ingin gue kembalikan ke lu. Kata kalau itu tidak cukup. Kita membutuhkan suatu hal yang pasti, Wolfie. Hampir itu tidak pernah cukup. Yap, betul sekali. Kalau juga tidak pernah cukup. Betul. Jadi kita membutuhkan sesuatu yang konkret untuk memprediksi, bukan prediksi sih, untuk memvalidkan sebuah tim lolos atau tidak. Yang jelas gitu ya. Yang jelas, yaitu dari poin yang mereka dapatkan di setiap match yang mereka lewati. Tapi ternyata Aura di sisi lain juga sudah mulai memotong pergerakan dari Bigetron, di mana Ryzen sudah kembali ditumbangkan dan Aerowolf membuang kesempatan mereka di hari ini. Tapi mereka masih punya tabungan besok. Betul, kita bakal lihat pergerakan dari semua tim juga sudah mulai bermain lebih agresif. Circle pun ke arah jembatan menguntungkan total ada 4 tim deh harusnya. 4 tim. Lihat, Victim makin naik ke bagian atas. Iya, pelan-pelan merangkak. Dan Victim masih punya 6 match besok. Karena dia grup C. Bisa top 8 mereka. Yap, mereka bisa merangkak naik ke bagian top 8-nya. Dan tentunya dari RRQ juga mereka sudah memotong rotasi dari Morph Team. Ada tapping juga dengan menggunakan M16. Ternyata Peko tapping dengan scope 4-nya benar-benar legit banget. Tadi berhasil menjatuhkan salah satu pemain dari Morph Team. Conqueror untuk tim Victim dengan 10 total kill. Sang pencabut nyawa benar-benar mencabut nyawa dari tim-tim yang bakal berada di depan mereka. Tapi granat bakal langsung dilempar. Kali ini RRQ bakal mendapatkan kontender yang baru. Siap ditubruk oleh Landak. Antara Naga dan juga Landak kali ini. Dan ternyata ada third party yang datang. Aura menembak dari bagian seberang dan menjatuhkan satu pemain dari Onyx tadi. Gila, itu sekali nabraknya Onyx. Yang nembakin 5 tim kayaknya. Iogi juga ikutan nembak loh tadi. Iogi juga ikutan nembak. Ini semua tim langsung kayak, wah ada tim yang kebuka. Jaxi healing di dalam air. Oke. Dan tinggal 2 member Morph yang masih aktif. Betul. Yang terlihat juga tim Onyx tereliminasi dengan 8 total kill kali ini ya. Yap, dan Zai juga sudah dipulangkan, berarti menyisakan 2 player aktif yang dipunya oleh Morph Team. Sementara RRQ masih berada di arah rumah jamur dengan sangat nyaman. Jaxi akan ngobrol bareng dengan player dari tim NFT. Iya, tapi kita bakal lihat dari Just Space bakal terlihat juga di air. Bakal mancing dia. Lo tau gak apa yang gue pikirkan? Apa tuh? Jaxi punya bagi di dalam sungai kan. Kalau misalkan pemain NFT ada yang mendekat menuju ke arah Jaxi dan sharing baginya untuk melakukan healing bareng. Itu epic moment cuy. Healing bersama. Healing bersama antara NFT dan juga Morph Team. Ini bakal jadi pertontonan yang unik sih kalau itu sampai terjadi. Tapi tampaknya kita bakal lihat kayaknya dari tim Iogi dipulangkan di posisi ke-8. Dan Aura sudah memiliki 6 kill. Ini gamenya rusuh sih, Pas. Rusuh banget. Rusuh sih game terakhir sih. Just Space saking enaknya napping sampai lupa harus reload. Udah habis. Udah gak ada peluru lagi. Dia udah gak ada peluru lagi. Udah gak ada. Nonton dong dia. Nonton dong dia kali ini. Udah menjadi penonton setia sepertinya. Iya, menikmati acara. Yap, betul sekali. Mohon maaf nih, circle kelima. 7 tim, 19 alive. Ya, ini udah pincang. Ya masih lengkap. Cuma RRQ dan Aura. Yap, karena mereka kan di kompon mereka. Betul. Bergerak dengan sangat nyaman. Dan Jaxi masih melakukan healingnya. Gue gak tahu ada berapa banyak healing yang dipunya sama Jaxi sebagai last man standing dari Morph Team. Oh, Jaxi pintar dia ngambil sisi belakang. Supaya kalau ada yang ngisi, gak usah nembak dia. Biar dia yang nembakin. Bener. Oke, dia bakal nyelam lagi, menghindari tembakan, melihat ada pala Gimpe juga. Ada 2 buaya ternyata yang ada di bagian sungai ini. Dan mungkin naga yang nanti bakal cosplay juga menjadi buaya. Karena circle-nya berada di tengah-tengah tim Victim. Victim berada di tengah-tengah circle dan mereka mendapatkan shake. Mereka mempunyai vehicles untuk dijadikan forting defensive area mereka juga. Betul, ini bakal cukup berdarah bagi semua tim untuk memperbutkan area mereka. Dan tampaknya circle pun open banget ya. Ini benar se-open-opennya. Dan tampaknya dari NRPK berlaku 1 korban tapi ditradingkan langsung dari seorang Anthem yang berada tepat di kanannya tim RRQ. 2 main ditumbangkan juga. Ini mengacak formasi dari tim RRQ kali ini ya. Ya, betul sekali. Dan apalagi Gimpe masih menerima banyak banget tappingan. Sementara Fajar mendapatkan angle shoot menuju ke arah Voldemort. Dan sepertinya Voldemort sudah tidak bisa diselamatkan lagi, Flo. Fajar juga menjaga shake ini dengan sangat baik, memaksimalkan dan benar-benar memastikan bahwa di belakangnya tidak ada tim lain. Betul, yang kita bakal lihat paling nyaman sih Victim ya. Dia punya shake, dia juga dibatasi oleh laut dan dari BTR, dari belakangnya tim Victim. Ini bisa mengacak-acak Victim sih kali ini ya. Betul, kalau misalkan mereka nekat, tabrak vehicles-nya langsung menuju ke arah Fajar, harusnya mati sih Fajarnya. Betul. Yang kita bakal lihat dari tim Aura tampaknya nyayur banget kali ini. Tapi Victim still kill-killnya, 13 kill dikantongnya oleh Victim kali ini. Oh my god, apakah hari terakhir untuk grup B kali ini akan berdaroy? Aduh, ini dramatis banget sih. Fight yang sangat seru di circle yang ke-6. 7 tim masih bertahan, belum ada yang berkurang sama sekali. Hanya pengikisan dari jumlah playernya saja. Betul, kita bakal lihat kain dari sisa 7 tim yang bertahan. Banyak banget tim yang masih berjuang juga memaksimalkan jumlah poin mereka pada game kali ini. Betul, dan Jaxi sudah tidak bisa lagi untuk bertahan terlalu lama di baginya dia yang sudah dilelepin ke sungai. Karena dia udah nggak punya ad kit lagi. Habis healing dia? Udah habis, udah nggak ada ad kit lagi. Mau nggak mau dia hanya tinggal menunggu dan ngobrol dengan pala Gimpe. Gila, Victim still kill semua loh. Betul. 15
kill dominator sudah didapati Jangan-jangan oleh... kita bakal melihat Terminator di match Irengel kita ya Bisa. sekarang. Bisa banget. Bisa banget. 3 victim, sisa 12 alive, berarti tinggal sisa 12 yang masih alive ya? Oke, bisa. Harusnya bisa. Tergantung dihabisin sama RRQ apa enggak, karena RRQ juga diem-diem ingin ngedapetin kill. Betul, tapi dalam posisi yang cukup terjepit dan tampaknya tidak bisa. 16 kill, 4 kill lagi untuk menuju ke arah Terminator Asset. Betul, ini bentar lagi 4 kill lagi kita bakal lihat nih. Akankah muncul kembali Terminator atau lebih? Atau lebih. Sabar, kalau dia habisin semua 3. Bisa pas? Bisa. Bisa. 25 ya? 25. Tapi bisa atau tidak ya kita lihat nanti lah ya. Karena masih ada beberapa tim juga yang masih berusaha untuk survive. Di mana Aura masih ada 3 pemain karena mereka sudah kehilangan Jaden ketika mereka bergerak masuk ke dalam circle tadi. Sementara kali ini Jaspe terlihat granat dilempar. Tidak memberikan damage yang terlalu banyak juga. Dan ternyata Victim masih menahan di posisi mereka. Dan circle-nya menuju ke arah Victim. Lagi. Again and again. Ini sudah enak banget sih untuk Victim, benar-benar nyaman banget. Mereka tinggal menunggu pergerakan tim lain dan tampaknya di dalam air sudah ada berenang-berenang juga. Terlihat Jaxi, terlihat Pala Gimpe lagi mengambil udara demi nyawa mereka. Victim kembali tinggal menunggu down shake mereka, tinggal menunggu pergerakan tim lain dan Microboy akan tertumbang oleh seorang Keshi. Betul, yang ngenokin Aura bisa aja killnya di steal lagi sama tim Victim. Diambil lagi sama Victim, mereka sudah mengumpulkan cukup banyak poin kill dan akhirnya Mor dipulangkan di urutan ke-6. 5 tim tersisa, sementara Fajar masih berusaha untuk mengintip posisi dari Bigetron. Tinggal 3 kill lagi kita bakal melihat Terminator Asset. 7 tim tersisa, 7 player tersisa, kita bakal kain dari tim Victim. Akankah mereka dapatkan Terminator? Dapat lagi 18, 2 lagi kita bakal lihat dari Victim masih nembak terus. 18 kill sudah dikantongi kali ini. This is it my boy! Let's go, kita bakal melihat pertarungan yang sangat sengit. Ini bisa dibilang udah teritorialnya buat Victim semua. Oh, diambil. Tinggal dikit lagi nih, kita bakal lihat kali ini dari semua tim masih berjuang juga. Tembakan dari Aura dapat 1. Dapetin, tinggal 4 lagi, kita bakal lihat. Kalau ini Victim lawan Aura menang, dapat sih. Dapat harusnya. Dapat lah ya. Dapat harusnya. Apalagi Pe kelihatan di seberang sana di pinggir sungai. Kali ini bakal dikontrol dengan sangat baik. Dan tentunya Aura bakal mengambil bagian bibir dari sungainya. Tapi sepertinya Chisun dan juga Misery yang bakal menyambut kedatangan dari tim Aura. Steve berada di bagian bawah, Casey berada di bagian bawah. Sementara Roses bakal menembak dari balik batu. Dan apalagi Pe diamankan. 1 kill lagi untuk melihat Terminator Asset. Ternyata satu pemain ditumbangkan kali ini. Sedikit pick tipis dan Fajar juga berhasil diamankan. Padu tinggal Chisun doang, doang. My God, gagal untuk mendapatkan Terminator untuk Victim. Tapi Conqueror untuk tim Aura dan juga sekaligus mendapatkan WWC dari game terakhir kita dengan total 10 kill dan 25 poin yang dikantongi oleh tim Aura. Lu mau tahu fun fact? Apa tuh? Semua teman-teman caster kita yang menonton di balik layar ini sudah menyiapkan handphone untuk melakukan story. Tapi ternyata harapan mereka pupus karena tidak ada Terminator. Gak jadi konten baru. Gak jadi konten baru. Tapi gila, menarik